karena 16 ini kayak jadi skill modal untuk anak-anak bisa menghadapi di revolusi industri 4.0. Nah, 16 ini sahabat muda itu terbagi, tadi Pak Jumala udah menyebutkan ya, ada terbagi menjadi 3. Literasi dasar, kompetensi, dan kualitas karakter. Karakter itu artinya harus dibentuk. Kalau kelompok pertama, kelompok kedua itu mudah, cepat. Kalau yang kelompok ketiga ini butuh waktu lama, proses gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Jumala Mutazam dan Zakia Jobani. Sahabat muda, kita akan terus berbicara dan diskusi tentang bagaimana menghadapi abad 21, khususnya untuk mengantarkan anak-anak kita. Dan kali ini kita akan membahas tentang skill apa yang dibutuhkan anak-anak untuk menghadapi abad 21. Nah, menurut World Economic Forum itu ada 16 skill penting yang harus dimiliki anak-anak di abad 21. Dan 16 itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah literasi dasar, dan yang kedua adalah kompetensi, dan yang ketiga adalah kualitas karakter. Nah, saya ingin Bu Zakia ini yang menjelaskan. Dia sudah tahu banyak tentang ini. Gimana? Sekarang saya ingin dijelaskan dulu Bu Zakia. Jadi begini Pak Jumala. 3 kelompok dan 16 itu apa Pak? Iya, saya tuh membaca banyak literasi baik di Google, terus di YouTube, terus saya juga ikut di webinarnya Rumah Inspirasi. Itu mengatakan 16 menurut WEF, malahan menurut World Economic Forum tadi ada 16 skill yang penting. Itu pun jadi saat itu saya membaca, saya juga penasaran mengapa penting gitu. Kenapa kok penting ya? Dan ternyata memang dari ke-16 ini kayak seperti menjadi pondasi gitu loh Pak. Yeah. Pondasi dan juga kayak menjadi modal untuk anak-anak, karena 16 ini kayak jadi skill modal untuk anak-anak bisa menghadapi di revolusi industri 4.0. Nah, 16 ini sahabat muda itu terbagi, tadi Pak Jumala udah menyebutkan ya, ada terbagi menjadi 3. Literasi dasar, kompetensi, dan kualitas karakter. Untuk literasi dasar ini ada 6 skill. Skill literasi, skill numerasi, skill scientific literasi, skill ICT literasi, skill finansial literasi, dan ke-6-nya skill cultural and civic literasi. Nah, mengenai apa saja itu video berikutnya. Oh iya, itu saja. Ya, sahabat muda ya. Jadi ini cuman hanya ini aja. Pembukaannya, introduction aja. Terus untuk yang kategori kedua adalah kategori kompetensi. Ada 4 skill yang masuk dalam kategori kompetensi ini, yang sering sekali di video-video kita berikutnya. 1, skill critical thinking. Oh iya, video berikutnya. 1, skill critical thinking. Yang kedua, skill creativity. Yang ketiga, communication. Dan yang keempat, skill collaboration. Jadi 4 ini adalah skill yang masuk dalam kategori kompetensi. Dan kategori yang ketiga yaitu kategori kualitas karakter. Ada 6 skill yang masuk dalam kategori kualitas karakter. 1, curiosity. 2, inisiatif. 3, persistence atau grit. 4, adaptabilitas. 5, leadership. Dan yang ke-6, social and cultural awareness. Itu Pak Jumala, 16. Terus gimana nih? Ini kita bahas atau nanti ya video berikutnya? Video berikutnya. Ya cuman saya ingin menyampaikan aja supaya teman-teman aware ya, kita menyamakan persepsi aja. Kalau yang pertama itu adalah literasi dasar. Artinya literasi itu anak-anak mesti melek tentang soal-soal itu gitu. Ya, kalau literasi itu mudah dicari. Bisa kursus, bisa seminar, bisa baca buku, bisa searching di Google. Ya. Agak berbeda sedikit dengan yang kedua, kelompok kedua.
yaitu kompetensi. Saya menyebutnya ini adalah soft skill kompetensi. Ya, kompetensi. Soft skill. Berarti yang kelompok pertama hard skill. Hard skill. Ya, yang kedua soft skill. Nah, apa itu adalah collaboration. Ini kemampuan untuk berkolaborasi, ini adalah soft skill. Communication ini soft skill, ya. Dan itu menjadi salah satu dari apa yang sering saya ajarkan di training, ya, communication. Dan di video kita kan sudah ada tuh topik communication di dalam keluarga. Terus kemudian collaboration sudah, communication, critical thinking ini soft skill juga, berpikir kritis. Artinya bisa dilatih gitu loh, mudah dilatih, itu mudah. Kemudian yang keempat adalah creativity, ini juga soft skill. Nah, yang kelompok ketiga ini karakter. Karakter itu artinya harus dibentuk. Kalau kelompok pertama, kelompok kedua itu mudah, cepat. Kalau yang kelompok ketiga ini butuh waktu lama, proses gitu ya. Saya kira itu tambahan saya untuk membedakan, dan nanti satu persatu akan kita diskusikan apa sih itu dan bagaimana sih kira-kira tipsnya gitu. Pak Jumalian. Oh, betul. Oh gitu ya. Oke, karena saya yang buka. Demikian sahabat ya, nanti kita akan detailkan satu persatu, dan sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Ya, jangan lupa di-subscribe dan dibunyikan loncengnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.